Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua dari kelas 12 MIPA 2 akan mengerjakan tugas keterampilan fisika pemanfaatan motor listrik. Pada video ini, saya akan menjelaskan pemanfaatan motor listrik pada kipas angin. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu motor listrik. Oke, kita lanjut ke videonya. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut juga dengan generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Nah, kita langsung saja ke pemanfaatan motor listrik pada kipas angin. Kipas angin. Kipas angin adalah perangkat listrik yang dapat menghasilkan angin atau udara. Fungsi dari kipas angin adalah untuk menyegarkan, mendinginkan, ataupun menjaga sirkulasi udara dalam suatu ruangan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada kipas angin. Yang pertama, ada dinamo atau motor kipas. Di dalam motor kipas terdapat stator dan juga rotor. Ini adalah motor kipas atau dinamo. Jika kita membongkarnya lebih dalam, kita akan menemukan stator dan rotor. Nah, ini adalah stator. Stator adalah bagian yang diam dalam dinamo atau motor kipas. Stator berfungsi jika dia mendapatkan tegangan, maka di area sekitar lubang akan menghasilkan induksi magnet atau medan magnet. Ini adalah rotor. Rotor adalah bagian yang bergerak atau berputar dalam dinamo atau motor kipas. Letaknya di tengah-tengah stator atau di dalam stator. Dia akan bergerak atau berfungsi jika stator menghasilkan induksi magnet atau medan magnet, maka dia akan berputar. Yang kedua adalah kapasitor. Kotak hitam itu adalah kapasitor. Kapasitor menyimpan muatan listrik. Dalam kipas angin, kapasitor berfungsi untuk membantu start awal putaran dari rotor, atau dalam artian berfungsi untuk memulai kipas agar berputar saat dinyalakan. Yang ketiga adalah fuse. Dalam kipas angin, posisi fuse ini tersembunyi, yaitu di dalam motor kipas. Fungsi termofuse pada kipas angin sebagai pengaman arus atau panas berlebih. Ketika suhu dari alat listrik sudah melebihi batas maksimal dari suhu termofuse, maka termofuse akan langsung memutus arus listrik agar mengurangi dampak buruk bagi peralatan itu sendiri. Termofuse termasuk jenis komponen sekali pakai. Kalau sudah rusak, harus diganti. Yang keempat adalah bushing. Ini adalah bushing. Dalam kipas angin ada dua. Dan fungsi bushing dalam kipas angin adalah untuk menyeimbangkan rotor agar tidak mengenai area dinding sekitar stator. Kemudian ada cara kerja kipas angin. Pada saat saklar dinyalakan, arus listrik akan mengalir ke motor kipas, kemudian memasuki gulungan kawat yang dililitkan pada dasar logam. Ketika arus listrik melewati kawat, medan magnet mengeluarkan gaya dalam gerakan searah jarum jam yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Hal ini menyebabkan kumparan motor berputar.
Saat pumparan berputar, maka baling-baling kipas akan berputar dan menghasilkan angin. Dalam kipas angin, terdapat pemanfaatan magnet permanen dan magnet sementara. Magnet permanen atau juga bisa dibilang ferromagnet adalah bahan yang menghasilkan medan magnet. Magnet permanen adalah magnet yang sifat kemagnetannya sukar hilang. Magnet permanen banyak digunakan dalam loudspeaker, alat ukur listrik, pita kaset, dan disket. Nah, kalau magnet sementara merupakan jenis bahan yang sifat kemagnetannya tidak tetap atau tidak bertahan lama. Magnet ini sering juga disebut magnet lunak. Terdapat bahan yang mudah dijadikan magnet, namun mudah pula hilang sifat kemagnetannya. Contohnya, bahannya adalah besi. Kesimpulan, kipas angin adalah perangkat listrik yang dapat menghasilkan angin. Di dalam kipas angin terdapat motor listrik. Motor listrik adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Di dalam kipas angin, jika dibedah lagi, motor kipas terdapat stator dan rotor. Jika diberikan tegangan atau arus listrik, stator akan menghasilkan medan magnet di sekitar lubang dan akan membuat rotor berputar sehingga baling-baling berputar dan menghasilkan angin. Dalam stator dan rotor itulah tempat terjadinya pemanfaatan magnet permanen dan magnet sementara.